Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popidaya Hernanda, NIM 19 203065. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan bank beraset jumbo. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sektor perbankan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih terus mendera dunia, termasuk Indonesia yang beberapa waktu lalu didera gelombang kedua pandemi COVID. Dan situasi ini menekan sektor ekonomi dalam negeri, termasuk sektor keuangan perbankan. Aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial yang diharuskan untuk dilakukan guna mencegah penyebaran virus akhirnya juga membuat Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 kuartal berturut-turut pada tahun 2020. Data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa pada kuartal ketiga 2020, pertumbuhan ekonomi minus atau terkontraksi sebesar 3,49% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 yang lalu, masih ada di angka 5,02%. Tetapi angka ini memang lebih baik dibandingkan dengan kuartal kedua 2020 yang turun hingga mencapai 5,32%, sehingga Presiden Joko Widodo dan pemerintah serta banyak pihak lainnya juga menilai bahwa meskipun memang Indonesia resesi, tapi sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Akuntansi digunakan oleh perusahaan industri jasa maupun organisasi-organisasi yang tidak mencari laba. Bank selaku perusahaan jasa juga menerapkan akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksinya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Akhir dari siklus akuntansi pada kegiatan operasional bank berupa disusunnya laporan keuangan. Tujuan disusunnya laporan keuangan bank adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Bagian yang paling dianalisis oleh para investor dalam rangka mengetahui kondisi suatu bank itu sehat atau tidak adalah informasi yang diperoleh dari laporan keuangan yang menggambarkan tentang kondisi keuangan bank, seperti diperolehnya informasi tentang tidak likuidnya keuangan bank tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa bank sudah menunjukkan kecenderungan tidak sehat lagi dan membutuhkan dana untuk membantu mencapai likuiditasnya kembali. Mengetahui cara menganalisa saham merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku pasar, karena dengan mengetahui cara menganalisa saham, investor akan bisa mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham serta harga yang wajar bagi sebuah saham. Bagi orang-orang yang terjun di dunia investasi, tentu sangat penting mempelajari IHSG yang merupakan singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks saham merupakan acuan bagi para investor saham di pasar modal. Ketika COVID-19 mulai mendera, nilai IHSG terus mengalami penurunan sejak awal 2020 hingga bulan Maret. Tercatat IHSG mengalami penurunan sekitar 33,41%. Ketika kondisi ekonomi suatu negara sedang menurun, dipastikan IHSG akan mengalami penurunan juga dikarenakan investor tidak ingin menanamkan uangnya ketika kondisi ekonomi negara sedang tidak baik. Selanjutnya, pembahasan kinerja bank beraset jumbo yang terdiri dari kredit yang disalurkan dan DPK yang dikumpulkan pada bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Untuk kredit yang disalurkan, Bank Tabungan Negara atau BTN merupakan bank yang menempati posisi kelima dalam bank-bank beraset jumbo yang fokusnya lebih ke properti. Aset dari Bank BTN mengalami kenaikan sebesar 12,9% dan kenaikannya menjadi 356,97 triliun rupiah. Di kredit pada kuartal ketiga 2020 ada penurunan 0,8% secara tahunan atau years on years menjadi 254,92 triliun rupiah, tapi naik 3 triliun rupiah dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020. Untuk DPK yang dikumpulkan,
DPK mengalami kenaikan pada kuartal ketiga 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya 18,6% menjadi 273,33 triliun rupiah. Dan kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka pada kuartal kedua tahun 2020 naik mencapai 47 triliun rupiah dan naik pada kuartal pertama tahun 2020 sebesar 52 triliun rupiah. Dalam menghadapi situasi pandemi dan new normal, bank diharapkan mampu memanfaatkan lebih optimal layanan perbankan elektronik dan digital yang dimiliki perusahaan baik untuk nasabah personal maupun institusional. Dan langkah penyaluran kredit terhadap UMKM juga menjadi strategi. Seiring dengan berlanjutnya pemulihan kinerja dan aktivitas korporasi, rumah tangga dan UMKM, permintaan kredit akan mulai membaik. Dengan adanya PPKM level 3 dan 4 pada Juli dan Agustus, kemungkinan memberi tekanan kepada kredit sektor real yang berdampak pada permintaan kredit. Permintaan kredit akan meningkat kembali seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan pembukaan kembali berbagai aktivitas ekonomi. Dengan menurunnya angka kasus positif harian diikuti pelonggaran PPKM secara bertahap. Mungkin itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.